ini. Mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan perayaan HUT Kabupaten Kerom yang ke-20 dengan bersama-sama berdoa, doa lintas agama, dan akan diawali dari Katolik. Saya akan membuka dengan tata cara Gereja Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Anubadrayantu Katu Wiswata. Om Sriam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Damai di bumi, damai selalu. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini karena 20 tahun lalu Kabupaten Kerom menjadi kabupaten. Ia hadir di tengah-tengah kami, masyarakat adat Kerom, dan juga para leluhur dan juga pendahulu. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon pengampunanmu kepada leluhur tanah Kerom yang telah mendahului kami, para perintis hadirnya Kabupaten Kerom ini yang telah mendahului kami. Kiranya ada segala salah dan dosa mereka, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Ya Allah kami di surga, Engkaulah yang berkuasa atas negeri tapal batas Kabupaten Kerom yang kami cintai ini. Sebab disinilah Engkau mengumpulkan segala suku bangsa bersama dengan suku bangsa yang menempati mendiami negeri ini, yang ada di 91 kampung. Harfiah, kata Kerom diartikan sebagai Ker dan Om, yang artinya kembali lagi. Kabupaten Kerom terletak di ujung timur bagian utara Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Eksistensi Kerom sangat penting dan strategis dalam kedaulatan NKRI, yaitu sebagai salah satu wilayah security belt, daerah penyangga dan pintu gerbang lalu lintas pergaulan internasional dengan negara tetangga. Sebagai teras depan perbatasan NKRI Papua Nugini, maka pembangunan daerah Kerom menjadi wajah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kemajuan pembangunan di Kabupaten Kerom akan merepresentasikan keberhasilan pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia di batas negara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Sekitar tahun 1909, pemerintah Belanda menugaskan salah seorang marin Belanda bernama Serul untuk melaksanakan tugas survei batas-batas wilayah antara wilayah Nugini Jerman. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau didukung oleh pasukan tentara Belanda di bawah pimpinan Kapiten Komandan R.J. Sase dan Letnan Skever yang mendirikan bivaknya di Hollandia pada tanggal 28 September 1909. Saat melaksanakan tugasnya, pasukan tentara Belanda melalui alur sungai Kalitami dan rute-rute darat seperti Pegunungan Mokopiang yang kemudian banyak bertemu dengan penduduk asli Kerom. Kemudian tahun 1912 hingga hampir berakhirnya masa pemerintahan Belanda, wilayah Kerom lebih banyak diperhatikan dari kalangan misionaris Katolik. Adapun misionaris seperti J.E. Westerval, P.J. van der Waal, A.F. Avis, Verheugen, J.M. Swart, N. Halley, W. Philipsen, R.H. Peters, J.G. Krams, Mr. Dr. Andus Gerritsen, H.P.B. Worlabe, J. Hongland, dan Pastor Frankenmolen adalah misionaris Belanda yang dengan setia melayani di wilayah Kerom sebagai pelaksana misi iman Katolik dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Pada masa pemerintahan Belanda,
sebagaimana yang diatur dalam Besluit Wendesgeling. Begini, wilayah Kerong disebut sebagai On-Ander Afdeling. Kerong yang ada di bawah pemerintahan Afdeling Hollandia. Suatu Onder Afdeling terbagi dalam beberapa distrik yang dikepalai oleh seseorang distrikhof atau bestor. Di tahun 1940, untuk pertama kalinya, pos pemerintahan didirikan di Yamas yang dipimpin oleh bestor bernama Yakob Tabu. Selanjutnya pada tahun 1942, pos tersebut dipindahkan ke Wemby dan seterusnya dipindahkan ke Arso pada tahun 1944. Di tahun 1942 itu juga dibuka distrik baru di wilayah Waris di bawah pimpinan bernama Bestur Ohe. Dari tahun 1943 sampai dengan tahun 1959, Bestur bernama Dede Mongkreng mengepalai pos pemerintahan di desa Yafi yang sekarang bernama distrik Yabanda. Pada tahun 1959, pos pemerintahan yang semula berkedudukan di desa Yafi dipindahkan ke Ubruk dan merubah statusnya menjadi pemerintahan Onder Afdeling Kerong yang dikepalai oleh Mr. Lin sebagai Hof Wan Plasdeling. Kerong dikepalai oleh Mr. Lin atau yang disebut dengan kepala pemerintahan setempat. Setelah integrasi Irian Barat ke NKRI pada tahun 1963 sampai dengan 1964, kepala pemerintahan setempat dikepalai oleh Aser Demotekai dan berkedudukan di Ubruk. Kemudian pada tahun 1966 sampai dengan 1968, KPS Ubruk dikepalai oleh Albert Sitorus yang memimpin KPS Kerong sampai dengan tahun 1974. Pada tahun 1986, wilayah Kerong menjadi wilayah pembantu Bupati Kabupaten Jayapura yang wilayah pelayanannya meliputi 4 kecamatan, distrik Web, Senggi, Waris, dan Arso. Dipimpin oleh pembantu Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Griapon, yang memimpin dari tahun 1986 sampai dengan 1989. Pada tahun 1990 sampai dengan 1992, wilayah Kerong dipimpin oleh Dr. Andus Sofian Nata Sanjaya sebagai pembantu Bupati Kabupaten Jayapura selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 1992, wilayah pembantu Bupati Kerong dipimpin oleh Dr. Andus Billy Jamlean. Pada tahun 1995, wilayah pembantu Bupati Jayapura wilayah Kerong dirubah menjadi Badan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Jayapura wilayah Kerong dan dipimpin oleh Kepala Bakorpem pada saat itu Dr. Andus Billy Jamlean. Hingga kemudian pada tahun 2002, setelah melalui perjuangan yang panjang, maka Kerong disahkan sebagai daerah otonomi baru Kabupaten Kerong bersama dengan 13 kabupaten lainnya di tanah Papua. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002, pengesahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut disambut dengan syukur dan sukacita oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah ini dan menjadi awal sejarah baru pembangunan di Kabupaten Kerong. Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kerong secara definitif diresmikan pada tanggal 12 April 2003, ditandai dengan pelantikan penjabat bupati pertama yaitu Bapak Yusuf Wali SEMM oleh Gubernur Papua, dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 5 distrik, distrik Arso, distrik Skamto, distrik Waris, distrik Senggi, dan distrik Web, serta memiliki 48 kampung. Sebagai daerah otonomi baru, maka tugas penjabat bupati pada saat itu ialah pembentukan lembaga DPRD dan struktur organisasi pemerintahan daerah, serta mempersiapkan pemilihan bupati dan wakil bupati definitif pertama. Pada saat itu, ketika persiapan pemilu kada pertama tahun 2005, DOB Kabupaten Kerong dipimpin oleh penjabat Bupati Dr. Andus Natalis Aragai MM, sampai dengan proses demokrasi rakyat pertama diadakan di Kabupaten Kerong. Pemilu kada pertama di Kabupaten Kerong pada saat itu mengantarkan Dr. Andus Celsius Watai sebagai Bupati definitif pertama dan Dr. Andus Wafir Kosasi SH sebagai Wakil Bupati definitif pertama periode 2005-2010. Di tahun 2008, pada masa kepemimpinan Bupati Wakil Bupati definitif pertama saat itu, Kabupaten Kerong melakukan pemekaran wilayah menambah 2 distrik sehingga menjadi 7 distrik, terdiri dari distrik Arso, distrik Skanto, distrik Waris, distrik Senggi, dan distrik Web, dan distrik baru, distrik Arso Timur dan Towe. Keterbatasan APBD, wilayah yang luas, dan kondisi geografis yang berat tidak menyurutkan kerja keras pemerintah daerah saat itu
agar program pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di perkampungan dan kawasan perbatasan antar negara dengan terus bekerja melaksanakan pelayanan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sampai dengan daerah terjauh sekalipun. Setelah masa jabatan Bupati definitif pertama berakhir, maka pada pemilu kada tahun 2010, rakyat Kerom kembali mendapatkan sosok pimpinan yang baru untuk periode kepemimpinan tahun 2010 sampai dengan 2015, yaitu Bapak Yusuf Wali SEMM sebagai Bupati dan Muhammad Markum Esa sebagai Wakil Bupati Kerom. Setelah masa kepemimpinan Bupati periode 2010-2015 berakhir, Kabupaten Kerom dipimpin oleh penjabat Bupati yang merupakan asisten bidang pemerintahan Sekda Provinsi Papua untuk mempersiapkan pemilu kada yang ketiga di Kabupaten Kerom. Sebagai penjabat Bupati, maka tugas mengawalnya sukses pemilu kada tahun 2015 sebagai pemilu kada serentak pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesta demokrasi tersebut kembali mengantarkan putra asli Kerom, Dr. Andus Celsius Watai MH sebagai Bupati dan Muhammad Markum SH MH MM sebagai Wakil Bupati periode 2016-2021. Dengan moto pembangunan Kerom bersahaja, berkarya, bersatu, handal, dan sejahtera, kedua pemimpin ini berkomitmen untuk mewujudkan jati diri masyarakat Kerom yang mandiri dan bersenjata sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Januari 2018, rakyat dan seluruh lapisan negeri Kerom bergabung karena sosok Bupati Celsius Watai wafat yang disebabkan karena sakit yang diderita. Agar tidak terjadi kekosongan, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati Kerom Muhammad Markum SH MH MM dilantik oleh Wakil Gubernur Papua pada tanggal 20 Februari 2018 sebagai Bupati Kerom sisa masa jabatan sampai dengan 2021. Pada tanggal 30 Juni 2019, Peter Gusbager Eshut MUP dilantik oleh Wakil Gubernur Papua sebagai Wakil Bupati mendampingi Muhammad Markum SH MH MM dalam memimpin Kabupaten Kerom atau yang biasa disebut dengan negeri tapal batas. Pada tahun 2020, Kabupaten Kerom melakukan pemilu kada serentak kedua, pemilu kada dalam wabah COVID, yang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati, antara lain pasangan Muhammad Markum SH MH MM dan Malen Sius Musui SH MAH, pasangan Peter Gusbager Eshut MUP dan Dr. Andus Wafir Kosasi SH MH MSI, dan pasangan Dr. Andus Yusuf Wali SEMM dan Hadi Susilo. Pemilu kada serentak ini mengantarkan putra terbaik Kerom, Peter Gusbager Eshut MUP sebagai Bupati Kerom, dan Dr. Andus Wafir Kosasi SH MH MSI sebagai Wakil Bupati Kerom, dengan moto Kerom bangkit dengan inovatif, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. Perkembangan pembangunan daerah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa keberhasilan yang ada banyak yang sudah dirasakan oleh masyarakat sampai ke kampung yang ada di Kabupaten Kerom dan akan terus ditingkatkan sampai dengan terlaksananya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kerom. Yang pertama, tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang responsif dan inovatif. 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, berbudaya, dan berkualitas. 3. Mengembangkan perekonomian masyarakat berbasis potensi unggulan yang berdaya saing dan merata. 4. Membangun infrastruktur dasar yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan berbasis tata ruang wilayah yang berkelanjutan. 5. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan dan kawasan tertentu. Proses pembangunan daerah Kabupaten Kerom terus dilanjutkan dengan dukungan dari semua perangkat daerah, swasta, dan masyarakat yang mendiami daerah ini. Kita tahu bersama bahwa masyarakat yang mendiami Kabupaten Kerom terdiri dari berbagai suku bangsa dari Pulau Sumatera sampai Papua. Ada di sini, maka tidak ada dibilang Kerom adalah Indonesia mini karena penduduk di Kerom yang heterogen. Keberadaan masyarakat non-Papua dan Kerom turut bersumbangsi untuk pembangunan di daerah ini. Hal ini terlihat dari perkembangan ekonomi, perdagangan, wirausaha yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi modal untuk pembangunan yang berkelanjutan. Demikianlah sejarah Kabupaten Kerom sampai tahun 2023
Semoga dengan pertambahan usia ini semakin meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek. Hal ini tentu perlu dukungan dari semua pihak yang ada di negeri ini, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Dirgahayu ke-20 tahun negeriku tercinta Kabupaten Kerong, Kuembo Kenke Girgirwaken Suri, Tuhan menciptakan, kita yang membangun. Tamne Yisan Kepase. Selesai. Terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah menjadi sponsor sehingga kegiatan perayaan HUT ini boleh terlaksana dengan baik. Kepada para pimpinan-pimpinan OPD, pimpinan-pimpinan instansi pemerintah lainnya, dan juga pimpinan-pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan instansi vertikal juga, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Semuanya tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih karena kita sama-sama sudah memeriahkan acara ulang Kue Jamlean, Bapak Hamid, Bapak Yusuf Wali, perwakilan dari almarhum Bapak Dr. Andes Celsius Watai, Bapak Ambrosius Griapon, Bapak Kasmirus Girbes, Bapak Yakobus Gusbagir, Bapak Gabriel Muyasin, Bapak Frans Dumatubun, Bapak Ikram Basaleh, Bapak Moses Naraha, dan perwakilan dari almarhum Bapak Soleman Naik. Mohon izin dengan hormat kepada bapak-bapak yang namanya telah kami sebutkan untuk dapat naik ke atas panggung. Bisa juga yang mewakili. Iya, kalau yang bersangkutan tidak hadir, dipersilakan kepada perwakilan. Tinggal mama nanti kita jaga. Bapak Ibu, inilah wajah-wajah para perintis, anak entah ataupun itu cucu. Kita beri aplaus sekali lagi ya, betul untuk keluarga para perintis Kabupaten Kerong, untuk jasa-jasanya sehingga iya, perkembangan kemajuan Kabupaten Kerong. Iya, di ulang tahun yang ke-20 ada pemberian khusus dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kerong kepada para perintis Kabupaten Kerong. Dan kami mengundang satu keluarga lagi, Bapak Sylvester Fauniliana. Silakan kepada Bapak Sylvester Fauniliana atau keluarga yang mewakili, kami undang untuk dapat tampil ke depan. Sehingga Kabupaten Kerong boleh berdiri di usia yang ke-20 tahun. Sekali lagi kita beri tepuk tangan, dan tentu saja kami mengundang Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk dapat tampil di depan memberikan penghargaan kepada para perintis Kabupaten Kerong. Kuembo Kenke Girgura Kensui menciptakan dan kita yang membangun. Hadirin undangan yang dikasihi, atas nama pemerintah Kabupaten Kerong, saya akan memberikan penghargaan kenang-kenangan dari pemerintah untuk semua orang yang pernah berjasa untuk Kabupaten Kerong. Mungkin ada yang belum sempat hadir, dan ada yang hadir. Sekali lagi terima kasih banyak untuk
semua pengabdian dan pelayanan, cinta dan doanya untuk kabupaten ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Izin. Inovasi tentang jagung, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk tumpeng yang hari ini boleh kita lihat bersama-sama telah tersedia dari jagung. Bahan dasarnya, mohon izin Bapak, ini kreasi dari ibu-ibu PKK Kabupaten Kerom, membuat tumpeng dari nasi jagung. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tumpeng ini merupakan istri yang hebat atau yang sukses ada istri yang hebat. Jadi mari mohon izin kedua ibu kita yang cantik untuk dapat mendampingi Bapak kita dalam prosesi pemotongan tumpeng. Tumpeng ini akan dipotong oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Izin Bapak, ya siap. Akan diserahkan kepada Forkopimda Kabupaten Kerom. Kami mengundang juga dengan hormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom dan Ibu Ketua dan Wanita Kabupaten Kerom untuk dapat hadir ke panggung. Kami mengundang dengan hormat Forkopimda Kabupaten Kerom, dengan hormat Ketua PJTK Kabupaten Kerom, kedua ibu dapat melakukan prosesi pemotongan tumpeng untuk selanjutnya diserahkan kepada Forkopimda dan juga perwakilan dari masyarakat tokoh agama. Dari pimpinan di daerah ini saya serahkan salah satu unsur Polri, yaitu Kapolres Kerom AKBP Christian Ayer. Pada orang tua kita, yakni Bapak Yusuf Bali, kiranya berkenan untuk menerima. Adat Kerom yang memimpin para doafi di seluruh Kerom itu kepalanya adalah Dewan Adat Kerom. Silakan Pak Ketua Dewan Adat. Bapak orangnya masih muda, tapi pura-pura jadi senior. Yakobus Makawa, terima kasih. Salam dan doa cinta kami untuk masyarakat adat Kerom. Ibu yang sukses dapat dipastikan ada bapak yang stres. Tidak. Intinya pada hari ini berkenan kiranya sebagai suatu penghormatan. Kita semuanya hari ini adalah berkat kaum ibu. Untuk itu izin perkenankan pada kesempatan ini atas nama pemerintah berkenan kiranya Ibu Sekda untuk menerima sebagai keterwakilan ibu dari ibu yang ada di kabupaten. Berkenan kiranya pada kesempatan ini Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura berkenan untuk mewakili kita semuanya menuntut keadilan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semuanya.
untuk Dandim Jeko. Tuh, 50 tahun yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu, tanah yang ada di Kabupaten Kerom semuanya adalah Katolik. Semua Katolik, burung-burung pun semuanya Katolik. Atas keterbukaan kaum Katolik yang ada di Kabupaten Kerom ini, sekarang burung gereja saja tinggalnya di masjid. Suatu pertanda bahwa Kerom tidak dapat dipungkiri miniaturnya Indonesia. Karena itu kita wajib jaga bersama-sama. Representatif dari Kerukunan Umat Beragama, kami panggil dengan hormat Ketua Kerukunan Umat Beragama FKUB berkenan untuk mewakili penerimaan dari pemerintah. Juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Jayapura Kerom yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Intel Bapak Yogi Togi Sirai, Kajarinya Bapak Alexander Sinuraya tidak hadir, sudah izin karena ada kesibukan yang tidak bisa dipakai. Terima kasih banyak. Cinta dan doa kami untuk Kejaksaan Negeri Jayapura Kerom. Narkoba yang saya masukkan bukan narkoba ala Gus Dur. Kalau ala Gus Dur, istri saya juga terlibat. Narik kolornya Bapak. % terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah bermula dari minuman keras. Terjadi kecelakaan 85% juga berawal dari minuman keras. Yang lebih miris lagi, ternyata penghuni lapas yang ada di Kabupaten Kerom untuk anak dan perempuan adalah anak-anak kita yang notabene masih di bawah umur. Ini tidak bisa kita selesaikan secara parsial, tapi harus secara holistik dan komprehensif, termasuk di dalamnya adalah adat. Untuk itu pada kesempatan ini berkenan Ibu Kepala Lapas, kira begitu, anak-anak dan perempuan berkenan untuk mewakili menerima satu ucapan selamat kepada Ibu. Kita tetap bersama-sama membangun, membina anak-anak kita yang ada di Kabupaten Kerom. Sebagai tanda cinta dan doa kami pemerintah untuk seluruh wakil rakyat DPRD Kabupaten Kerom. Tanpa DPRD, memang ada yang bilang bubarkan DPRD, tapi pemerintah Kabupaten Kerom bilang DPR jangan pernah dibubarkan. Saya ingin dan tersentuh karena kita sadar sesadar-sadarnya. Kalau Bapak Soekarno mengatakan berilah kami 3 pemuda akan kami guncang dunia. Karena kepemerintahan, keberadaan kita di Kabupaten Kerom 15-20 tahun yang akan datang adalah terletak pada punggung pemuda. Untuk itu pada kesempatan ini berkenan dari KNPI untuk menerima satu penghormatan dari pemerintah. Mudah-mudahan kita tetap bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Kerom yang kita cintai. Saya undang Ketua Gabungan Organisasi Wanita. Kalau Ibu Ketua sudah kita pegang, insya Allah seluruh organisasi wanita Kabupaten Kerom. Tapi kami prihatin sekali lagi Bapak Ibu, kami nitip anak-anak kita, baik yang sudah tersandung persoalan hukum maupun yang tidak, tapi kita tetap waspada. Untuk itu kerjasama dari Kalapas Anak, kami nitip anak-anak Kabupaten Kerom, mari kita bersama-sama, tugas kita bersama-sama, kita arahkan mereka, karena dari mereka lah kita akan melihat pemimpin yang akan datang akan baik. Berkenan kiranya Ibu, mari bersama. Dan kami ucapkan
Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kerom yang kami hormati, Sekda Kabupaten Kerom bersama Ibu yang kami hormati, Kapolres Kerom bersama Ibu yang kami hormati, Dandim 1701 Jayapura Kerom yang kami hormati, Ketua Pengadilan Jayapura, kelas 1 Jayapura yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura yang diwakili Asisten Intel yang kami hormati, Ketua Dewan Adat Kerom, Ketua LMA Kerom yang kami hormati, Pastor Dekan Kerom yang kami hormati, Ketua Klasis GKI Kerom yang kami hormati, Persekutuan Gereja-Gereja Kerom yang kami hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerom yang kami hormati, para perintis dan para penjasa pengabdi untuk Kerom yang kami hormati, Bapak Yusuf Wali, senior kami, orang tua kami yang kami hormati, dan semua perintis yang hadir pada kesempatan ini dan keluarga-keluarganya, para pimpinan OPD, para asisten, staf ahli, Bupati Kabupaten Kerom, Masyarakat Kabupaten Kerom. Bukti dan cintanya kepada kita selama 20 tahun. Kabupaten Kerom hadir bagi masyarakat di daerah tapal batas. Negeri yang subur, negeri yang hijau, negeri yang kaya, dan negeri yang didiami oleh berbagai macam suku bangsa, bahasa, warna kulit yang telah berkembang hari ini. Kerom menjadi milik kita semua. Untuk menjawab persoalan pribadi, tidak, untuk daerah Kerom. Dan kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Yang kita sentuh adalah kepentingan publik. Kalau kepentingan publik sudah kita sentuh, kita sediakan bagi masyarakat, mudah-mudahan kepentingan pribadi setiap orang juga akan tersentuh. Bapak Ibu sekalian, persoalan mendasar untuk Kerom hari ini adalah ekonomi. Saya inginkan kita memaknai usia 20 tahun dengan kemandirian di bidang ekonomi. Selama kemandirian daerah di bidang ekonomi masih menjadi persoalan, kita tidak akan lepas dari persoalan-persoalan yang lain. Dia akan berdampak kepada persoalan hukum, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan pendidikan, dan banyak persoalan. Akar persoalannya adalah ekonomi. Di dalamnya adalah kemiskinan itu sendiri. Untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, 1 tahun ini kita sudah tekan hampir 1, lebih persen. Kita sudah tekan dari 2020, 2021. Angka kemiskinan ekstrim Kabupaten Kerom sudah turun 1%. Kita akan tekan terus. Untuk itu pergerakan pelaku usaha mikro kecil menjadi target strategi untuk mengangkat ekonomi Kerom. Dengan pengembangan potensi unggulan daerah di bidang pertanian. Saya inginkan bertahap, perlahan-lahan seluruh ASN Kerom itu ada di Kabupaten Kerom. Tidak lagi tinggal di luar Kerom. Apalagi pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala bidang, saya ingatkan segera tempati. Ada indikator kemajuan daerah ini. Bapak Ibu mau perlu belanja hari ini, kita punya banyak retail, termasuk Saga sudah ada di Kerom. Jangan lagi ada alasan-alasan bahwa Kerom ini belum bisa untuk ditempati. Rumah dinas kami sedang sediakan. Saya tegaskan lagi, ASN Kerom yang punya jabatan segera kembali ke Kerom. Jangan lagi bolak-balik Kerom, berhenti.
Percuma Bupati teriak-teriak kalau ASN itu tidak tinggal di Kerom. Konsekuensinya apa? Gaji Bapak Ibu yang saya bayarkan itu belasan miliar itu mengalir keluar. Makanya saya ingatkan, tinggal di Kerom. Supaya gaji yang kita bayarkan belasan miliar tiap bulan itu mengalir di daerah ini, tidak keluar. Di Hot Kerom ini, saya katakan di depan ini, saya membayar tunjangan hari raya bagi ASN Kerom. Juga pensiunan Kabupaten Kerom senilai 12.071.988.300 rupiah. Saya perintahkan Pak Sekda untuk membayarkan hari ini THR untuk semua PNS dan pensiunan di Kabupaten Kerom. 12.071.988.300 rupiah. Uang 12 miliar ini belilah, belanjakan di Kerom. Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan yang berbahagia, di kesempatan ini juga selain rentetan rangkaian penghargaan tadi untuk perintis, kenang-kenangan yang tadi saya kasih, pasti ada yang bertanya apa itu di dalam kantong kecil merah itu. Ada yang tahu bocoran? Kenang-kenangan dari pemerintah Kabupaten Kerom, emas 20 gram. Untuk jasa dan pengabdian bagi Kabupaten dan Tanah Kerom dan masyarakat Kerom. Bapak Ibu sekalian, poin yang tidak kalah penting, saya akan membacakan SK nomornya saja, pengangkatan Formasi 2021 calon ASN, PNS dan P3K Kabupaten Kerom. Dan setelah saya bacakan sebentar secara resmi, akan diterbitkan oleh media-media yang hadir pada hari ini dan juga media-media yang menyiarkan hari ini. Formasi 1000 CPNS, ASN dan P3K. SK Menteri Pendayaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 1054 tahun 2022 tanggal 20 Desember tahun 2022. Secara ringkas saya mengangkat atau menetapkan 542 orang asli Papua, anak-anak asli Papua menjadi PNS Kabupaten Kerom dari 1000. Lahir besar di Kabupaten Kerom dan juga bagi orang tuanya mengabdi dan berjasa di Kabupaten Kerom dari suku-suku di luar orang asli Papua sebanyak 458 orang. Menjadi catatan, syarat kelulusan ijazah S1 dan SMA tahun kelulusan 2015 ke bawah. Ijazah SMP tidak dapat diterima dan diproses. Tapi jangan berkecil hati bagi yang belum. Nama-namanya ditetapkan hari ini. Nomor urut 1
Syamsurijal, sarjana ekonomi. Nomor 1000. Jadi saya langsung lompat saja ke nomor 1000. Sakarias Patagor. Bagi yang belum nama-namanya ditetapkan hari ini, saya telah mengajukan lagi 500 orang untuk dibuka formasi tahun ini dan ditetapkan di tahun depan. Jangan berkecil hati. Menteri Perdagangan Aparatur Negara telah memberikan konfirmasi kepada kami, Pak Bupati, untuk mengangkat lagi. Saya menitipkan 500 lagi, dan tahun depan mudah-mudahan bisa bertambah dari 500, bisa naik lagi. Yang namanya tidak muncul itu mungkin ada beberapa alasan. Tadi alasan administratif, ijazahnya mungkin tidak sesuai tahun kelulusan, atau alasan administrasi lainnya, bukan ijazah SMA dari 1. Tapi ada alasan lain, mungkin doanya kurang kencang. Atau terlalu sering mempersalahkan orang lain. Sampai lupa bahwa kita sendirilah yang menyebabkan nama kita tidak ada di dalam daftar itu. Karena kita kurang sabar dan kurang bersyukur. Saya tegaskan 1000 nama yang ditetapkan hari ini dan akan diterbitkan di semua media yang hadir hari ini. Tidak dipungut biaya, biayanya 0 rupiah. Tidak ada pungli, tidak ada pungutan liar, tidak ada macam-macam, tidak ada suap, tidak ada macam-macam di dalam. Kalau ada yang memberikan kontribusi atas nama 1000 ini, Pak Kapolres tanggung jawab, Pak Kajari tanggung jawab. Langsung proses, langsung kasih pelajaran. Barang siapa yang melakukan transaksi atas 1000 nama yang diumumkan hari ini, segera ambil dia dan pertanggungjawabkan. Segera. Saya ingatkan kepada masyarakat yang nama-namanya keluar, adik-adik saya, jangan pernah memberi sesuatu kepada orang yang mengatasnamakan bupati, wakil bupati, sekda, dan semua perangkat saya. Tidak boleh ada yang memberikan apapun dalam bentuk apapun atas pengumuman saya hari ini. Tidak boleh terpusat di satu tempat, karena semua masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Itulah kita hadir seperti hari ini dan seterusnya, supaya lengkaplah sila itu, Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia di Kabupaten Kerom. Kalau tidak, maka sila itu sia-sia dipasang di sana. Sehingga saya ingatkan untuk setiap warga masyarakat Kerom mendukung kebijakan ini. Jangan orang sekantor saja teriak soal jalan berlubang berhenti. Orang sekantor Arso Barat, Arso Timur teriak jalan berlubang, sementara orang di Milki, di Towe sana jalannya tidak ada. Kita bersyukur jalannya ada tapi ada lubang. Kalau di Towe, Waris, dan wilayah atas, jalannya tidak berlubang karena tidak ada jalannya. Bapak Ibu sekalian, kita dukung. Atau siapapun dia yang menolak kehadiran Jagung, saya mau tanya apa isi kepalanya itu. Kalau ada yang tolak program Jagung di Kerom, kita tanya isi kepalanya itu, pasti ada setan di dalam. Saya minta untuk jangan
memainkan isu-isu di seputaran jagung. Karena jagung untuk kepentingan rakyat. 1 tahun, 2 tahun saya berjuang untuk meyakinkan presiden. 1 tahun saya berjuang untuk meyakinkan presiden datang ke sini. 1 tahun Bapak Ibu. Jadi total 2 tahun perjuangan saya untuk presiden hadir ke Kerom. Luar biasa. Dan presiden hadir di sini, itu tanda bahwa Kerom sudah sama dengan daerah lain dan kabupaten lain. Kerom tidak ada lagi separatis, tidak ada lagi OPM di Kerom, tidak ada. Semua orang di Kerom ingin membangun daerahnya. Jadi wilayah-wilayah lain, kabupaten lain, jangan pernah mengklaim bahwa banyak. Ya, katanya Kerom adalah negeri para mantan. Betulkah Kerom ini negeri para mantan? Sampai presiden tahun lalu batal ke sini. Tahun ini isu para mantan juga kencang di Kerom. Ada yang di baliho juga mantan-mantan banyak. Ya mungkin Kerom ini negeri para mantan. Sampai juga banyak mantan-mantan juga banyak di sini. Ya, saya sudah sampaikan, waktu itu saya sampaikan ke Pas Pampres, waktu presiden hampir tidak naik ke sini. Bapak di Kerom, Pak Presiden disampaikan di sini banyak mantan ya. Mantan yang mana? Jadi tidak ada para mantan di sini. Tidak ada. Tidak ada mantan-mantan. Semua warga Kerom ber-KTP Kerom memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia di Provinsi Papua Kabupaten Kerom. Tidak ada mantan OPM, tidak ada separatis di Kerom. Saya hari ini bicara ini dengar semua. Tidak ada. Cukup sudah Kerom menjadi daerah pergolakan sejak tahun 60-an, 70-an. Sampai hari ini orang Kerom tidak bisa sama dengan orang lain. Karena jadi korban politik bertahun-tahun. Berhenti memainkan isu untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan daerah besar ini. Berhenti. Rakyat Kerom khususnya orang asli mau maju sama dengan orang lain, saudara-saudara yang lain. Saya inginkan banyak anak asli Kerom besok menjadi dokter, menjadi anggota polisi, menjadi TNI, menjadi ASN. Saya ingin anak-anak asli Kerom sama dengan daerah lain, generasi bangsa yang lain. Mereka punya mimpi. Mereka punya mimpi. Maka hari ini saya mengangkat 1000. Tahun depan saya angkat 500 lagi. Anak-anak Kerom harus menduduki kantor-kantor pemerintahan. Jadi tuan di negeri sendiri itu tidak cukup dengan slogan dan sambutan. Harus lewat eksekusi. Harus ada eksekusi. Maka saya eksekusi 1000, tahun depan saya eksekusi lagi. Saya inginkan anak-anak asli Kerom, Papua jadi tuan di negerinya sendiri. Karena mereka yang akan mewarisi tampuk kepemimpinan ini. Mereka